Saat ini kami akan menyampaikan apa menjadi beban yang Tuhan berikan pada kita gereja. Kalau saya bicara tentang gereja, artinya kita semua, bukan kami hanya hamba-hamba Tuhan yang menerima beban, tetapi kita semua harus memiliki beban yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Hari-hari ini maka Tuhan memberikan kita beban tentang jiwa-jiwa atau untuk jiwa-jiwa. Pertanyaannya adalah siapa jiwa-jiwa dimaksud? Jiwa-jiwa dimaksud itu mungkin juga keluarga kita yang belum mengenal Tuhan sampai hari ini. Mungkin juga saudara-saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin sesama kita yang belum kita kenal sampai hari ini yang belum mengenal Tuhan. Itulah jiwa-jiwa yang Tuhan maksudkan. Oleh karena panggilan ini, oleh beban inilah maka pagi hari saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Lukas ke-14 ayat ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua, dengarkan. Bapak Ibu sekalian. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Garis bawahi, rumahku harus penuh. Di dalam kitab Lukas ini maka Tuhan memberitahu kita bahwasanya rumah Tuhan atau surga itu harus penuh. Setuju? Bapak Ibu dikasih Tuhan, berapa sih besar surga ini? Pernahkah kita bertanya, kita bayangkan berapa besar sih surga? Banyak orang berpikir surga itu adalah satu tempat yang sangat kecil. Dari mana? Kita tahu. Karena mereka percaya hanya orang-orang tertentu, suku-suku tertentu, jumlah bilangan orang-orang tertentulah akan diselamatkan. Tapi siang hari saya memberitahu, mau yakinkan kita, surga itu cukup besar dan sangat besar. Dari mana kita tahu? Di dalam kitab 1 Timotius 2:3 maka diberitakan kepada kita bahwasanya Tuhan menginginkan semua orang itu selamat. Semua orang itu bukan berarti satu suku tertentu, jumlah bilangan orang tertentu. Semua orang itu termasuk juga keluarga kita yang sampai saat ini belum diselamatkan. Mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita, bahkan mungkin orang-orang belum kita kenal yang belum selamat. Semua itu yang dimaksud, semua orang itulah mereka. Dari sini kita tahu surga itu sangat besar, cukup bagi kita. Kalau surga itu kecil, tadi pagi saya katakan saya tidak akan menjadi hamba atau memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Kalau surga itu hanya cukup untuk bilangan tertentu, mungkin kita tidak bagian. Tapi saya mau yakinkan surga itu cukup bagi kita semua. Cukup untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk semua orang-orang kita cintai. Beri tepuk tangan Maria bagi Tuhan. Kalau dikatakan rumah Tuhan harus penuh. Dengar Bapak Ibu sekalian, rumah Tuhan bukan hanya di surga. Di bumi juga ada rumah Tuhan. Gereja disebut rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan di surga harus penuh, maka rumah Tuhan di bumi ini gerejanya juga harus penuh. Katakan kiri kanan, gereja harus penuh. Sekali lagi beri tepuk tangan mari bagi Tuhan. Berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Bapa. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan, ini tugas kami. Tuhan,
Tapi sayang kita lihat rumah Tuhan di muka bumi yaitu gereja. Bagaimana pertumbuhannya. Dari data bilangan riset maka ditemukan bahwasannya pertumbuhan gereja, kepenuhan gereja hari-hari ini 45% itu disebabkan karena perpindahan jemaat. Hanya kurang dari 2% yaitu mereka yang diselamatkan, yaitu jiwa-jiwa baru diselamatkan oleh karena Injil. Dari sini kita tahu sesungguhnya gereja tidak bertumbuh. Gereja hanya mengalami perpindahan jemaat. Artinya kalau sebuah gereja diberkati, ada gereja lain yang ditinggalkan. Mengapa semua ini terjadi? Dari data ini maka kita tahu karena gereja belum maksimal memberitakan Injil. Amin. Gereja masih hanya bertahap mengumpulkan jemaat sebanyak-banyaknya, tapi tidak mau memuridkan jemaat. Padahal firman Tuhan di dalam amanat agung Tuhan Yesus memberitahu kita. Tuhan memerintahkan kita, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Tuhan tidak berkata pergilah jadikan semua bangsa jemaatku. Tuhan tidak memanggil gereja untuk mengumpulkan jemaat, tetapi memuridkan jiwa-jiwa bangsa-bangsa itu, jemaat-jemaat. Apa sih beda antara jemaat dengan murid? Ini perlu engkau tahu anak-anak muda, adik sekalian, supaya engkau tahu di mana posisimu hari ini ketika engkau datang beribadah di gereja. Dengar, jemaat adalah sekelompok orang yang terhisap dalam satu gereja, itu jemaat. Tapi kalau murid-murid adalah orang-orang yang mau mengambil komitmen mengikuti Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan perintah-perintah firman Tuhan, dan siap mengabdikan hidup untuk kemuliaan Tuhan, itu murid. Pertanyaan siang hari ini, di mana posisi kita? Apakah hari ini engkau hanya terhisap sebagai jemaat, atau kita telah mengabdikan diri sebagai murid Kristus? Apa sih hubungan antara penginjilan dengan murid-murid? Kita lihat di Lukas 10. Tuhan pernah mengutus 70 orang untuk pergi menginjili. Bukan hanya Tuhan mengajari mereka bagaimana menginjili dari rumah ke rumah, tetapi Tuhan memberikan mereka kuasa. Sehingga ketika mereka memberitakan Injil, maka kerajaan iblis di udara itu runtuh. Dan mereka memenangkan begitu banyak jiwa. Siapakah 70 orang diutus? Maka firman Tuhan kita Lukas mencatat, mereka bukan simpatisan-simpatisan yang hanya sekedar mendengar Tuhan. Tetapi mereka adalah 70 orang murid-murid. Dari sini kita mengerti sesungguhnya yang Tuhan kirim untuk memberitakan Injil, merebut jiwa-jiwa di dunia ini yang sedang menuju kebinasaan, bukan jemaat. Jemaat hanya batas bersaksi. Tetapi sesungguhnya yang memberitakan Injil adalah murid-murid. Percayalah, ketika gereja gagal memuridkan jiwa-jiwa, masih sekedar mengumpulkan jemaat sebanyak-banyaknya, Injil tidak akan pernah bisa diberitakan. Dan pertumbuhan gereja hanya terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan kalau ini terjadi, percayalah, kerinduan Tuhan di mana tubuhnya gereja-gereja di muka bumi ini bersatu tidak akan pernah tercapai. Selalu ada perselisihan iri hati. Tapi saya percaya ketika Injil diberitakan, semua gereja menuai ada jiwa-jiwa baru. Di saat itulah gereja akan bersatu memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sekali lagi Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami.
Pertanyaannya, di manakah maka seorang bisa dimuridkan? Dengar Bapak Ibu adik-adik sekalian. Di ibadah raya seperti ini bukan tempat di mana kita akan dimuridkan. Sebab ibadah raya adalah satu ibadah bersifat dengan berbentuk perayaan. Yaitu ketika sepanjang minggu kita diberkati Tuhan. Sepanjang minggu kita disertai, dibela oleh Tuhan. Maka di hari minggunya kita datang untuk bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan. Itulah ibadah raya. Kita tidak bisa muka bertemu muka, kita diajari firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, lebih sungguh tidak. Lalu di nama tempatnya dimuridkan seorang. Saya memberitahu di kelompok sel. Di kelompok sel inilah maka kita akan bertemu muka dengan muka. Kita akan diajar firman Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Menyadari betapa pentingnya memuridkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda. Maka hari-hari ini kelompok sel kita yang dahulu bernama FA, Family Altar, kita pertajam visinya. Dulu FA motonya adalah KTM. Kesatuan hati, tumbuh bersama memenangkan jiwa. Karena hari-hari ini beban tentang jiwa begitu kuat, maka kita mempertajam visi kelompok sel kita. Yaitu menjadi memuridkan dan memenangkan jiwa. Karena panggilan ini, karena beban ini, maka kita tidak lagi tanda kutip memakai yang namanya family altar. Tetapi kita memodifikasi menjadi CODE. CODE. Community of Disciple, komunitas para murid. Kita berdoa biarlah melalui komunitas ini semua kita dimuridkan. Amin. Tadi pagi saya sampaikan Bapak Ibu, di Gereja Bethel Indonesia ada satu anekdot. Tanda kutip sedikit menyeleneh, mungkin barangkali ya. Maka dikatakan ada dua golongan hamba Tuhan di GBI. Ada yang namanya pendeta keluaran, yaitu pendeta-pendeta yang keluar dari sekolah-sekolah teologi, punya gelar sarjana, penuh dengan gelar yang luar biasa. Ada sekelompok lagi dikatakan pendeta kejadian. Saya jujur berkata, saya tidak malu disebut pendeta kejadian, Pak. Tapi saya tidak jadi di simpang-simpang jalan, di nekap-nekap tidak. Tapi saya jadinya di kelompok sel. Di kelompok sel lah maka saya dimuridkan, Pak. Kita berharap dari KODE inilah maka akan lahir murid-murid. Dari murid-murid ini maka ditabiskanlah gembala-gembala, penginjil-penginjil, guru-guru, nabi-nabi, bahkan rasul-rasul. Saya tidak yakin Bapak Ibu ada gembala yang lahir tanpa bisa dimuridkan terlebih dahulu. Tanpa penginjil yang lahir, tanpa dimuridkan dahulu. Nabi yang lahir tanpa dimuridkan dahulu. Saya tidak yakin. Tetapi melalui proses pemuridan inilah maka jabatan-jabatan jawatan ini diangkat oleh Tuhan. Saya berdoa biarlah hari ini, siang ini, pintu hatimu diketuk. Amin. Amin. Engkau mengerti panggilan yang baru dari Tuhan untuk jiwa-jiwa. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Saya akan mengajak kita melihat Roma 10:14-15 dan kita akan berdoa kemudian. Dengarkan Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di dalam kitab Roma maka Paulus memberitahu kita di luar sana saat ini juga ada begitu banyak orang Bapak Ibu yang menanti kebinasaan, yang berjalan terus menuju kepada kebinasaan. Mereka binasa mengapa? Maka Paulus berkata karena mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mengapa mereka tidak berseru pada Tuhan? Sebab dikatakan mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Dan mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan? Karena tidak ada yang memberitakan kepadanya. Siapakah mereka-mereka ini? Dengar, mereka-mereka ini mungkin saudara-saudara kita. Mungkin keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita. Mungkin juga orang-orang belum kita kenal sampai saat ini. Mereka lah orang-orang yang sedang menuju kebinasaan. Pagi hari ini saya mengetuk hati kita semua. Ketika engkau duduk di tempat ini, oleh imanmu, saya mau berkata, engkau telah diberi keselamatan di surga. Engkau telah punya tempat di surga. Tapi bagaimana hatimu melihat mereka, Pak? Apakah engkau tenang, Pak? Apakah engkau nyaman di tempat ini sementara mereka menuju kebinasaan? Saya berdoa untuk kedua orang tua saya 18 tahun, Pak. Saya bergumul. Saya tidak tenang, Pak. Hari ini ayo kita lihat. Mereka sedang menuju kebinasaan sementara kita duduk di tempat ini begitu nyaman. Karena kita punya tempat di surga. Apakah engkau tidak ibah? Apakah engkau tidak pernah berpikir untuk mereka? Mereka sedang menanti engkau, menanti kita. Untuk membawakan kabar baik untuk mereka. Saya katakan berapa minggu lalu di GBI Tanjung Morawa. Jujur Pak, sebagai gembala Pak. Kalau dipilih setiap gembala akan memilih menggembalakan jemaat-jemaat yang mapan para pengusaha Pak. Daripada mengembalakan anak-anak muda. Mayoritas anak muda. Mengapa? Tidak menjadi rahasia lagi ketika jemaat kita mayoritas anak muda. Maka keuangan gereja tidak akan terlalu kuat Pak. Saya katakan pada mereka. Dan juga saya ingin katakan kepada kita yang ada di tempat ini siang hari ini. Kita tahu engkau anak muda tidak bisa membawa emas perak. Kita gereja tidak menuntut engkau membawa semua itu. Tapi siang hari ini kami menuntut engkau memberi hatimu. Cintamu yang kau miliki. Itu yang kami tuntut. Kami melayani dengan susah payah. Kami melayani dengan segala upaya. Kami tidak menuntut engkau memberikan emas perak untuk kami. Tapi kami menuntut engkau untuk memberikan hatimu untuk Tuhan. Berapa yang siap? Berapa yang siap? Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Kau yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin Tuhan. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi. Taruh Tuhan, taruh. Taruhlah
ini daripada Bapak rohani kita adalah berdoa. Pemeliharaan gereja melalui doa. Artinya hari-hari kita perlu banyak berdoa. Masalahnya adalah doa apa yang perlu kita doakan. Hal apa yang kita akan doakan. Dengar. Biarlah hari-hari ini kita berdoa untuk kepentingan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya berdoa untuk diri kita, keluarga kita, pergumulan persoalan kita. Sekalipun saya mengerti ini hari-hari yang sulit. Ada waktunya kita bergumul untuk masalah kita. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi ada waktunya kita berdoa untuk kepentingan Tuhan. Tadi pagi saya saksikan Bapak Ibu. Ketika awal saya bertobat. Saya diajar begini. Kalau kamu peduli pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan peduli pekerjaanmu. Kalau engkau peduli akan Tuhan, maka Tuhan akan peduli hidupmu. Waktu itu saya pengusaha, Pak. Usaha saya tanda kutip sedang mengalami kebangkrutan. Saya yakin, Pak. Saya imani perkataan ini. Sehingga sekalipun dalam kesibukan saya tidak melalaikan pekerjaan pelayanan, Pak. Sekalipun saya belum full timer. Bahkan kadang-kadang waktu terbaik saya berikan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak curang. Tuhan menggenapi. Tuhan membela kami luar biasa. Tuhan mengurus kami dengan luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi orang, bagi kami mungkin, Pak. Waktu singkat, Pak. Hanya 1 tahun lebih hidup kami dipulihkan. Ayo. Ada waktunya kita bergumul untuk diri kita sendiri. Ada waktunya kita berdoa untuk Tuhan. Apa yang mesti kita doakan hari-hari ini dari Tuhan? Mari doakan untuk penginjilan, untuk pemuritan. Kita doakan untuk jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Amin. Saya mengerti Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengutus engkau menginjili itu belum sanggup. Tetapi bukan berarti kita duduk diam tanpa berbuat apa-apa. Engkau bisa mulai menginjili. Mulai berdoa untuk jiwa-jiwa yang dekat dengan engkau. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin itu saudara kita, suami kita. Anak kita, orang tua kita. Mungkin itu sahabat-sahabat kita. Mulai doakan. Mulai doakan mereka dengan iman. Saya percaya ketika engkau mendoakan mereka dengan iman, dengan cinta akan hidup mereka. Doamu akan didengar oleh Tuhan. Ayo, saya berdoa kita tidak boleh nyaman lagi duduk seperti ini setiap minggu. Sampai orang-orang kita kasih itu diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, mulai berdoa, mulai berdoa. Mari kita bangkit bersama-sama.